suruh bersih-bersih aja gak becus. Kalau begini terus, mending ibu tidur di trotoar aja. Halo, aku Nur. Usiaku 58 tahun. Seumur hidupku, aku cuma seorang pedagang sayur keliling. Setiap pagi aku dorong gerobak dari ujung gang ke gang lain. Panas-panas, hujan-hujan. Semua aku jalani tanpa keluh. Demi anakku, Fajar. Karena dari dulu, cuma dia satu-satunya alasanku bertahan hidup. Aku nggak pernah minta balasan. Aku cuma ingin melihat dia bahagia setelah menikah. Makanya, semua tabunganku, semua hasil keringatku selama puluhan tahun, bahkan perhiasan peninggalan ibuku, aku relakan. Semua itu demi belikan apartemen buat Fajar dan istrinya tinggal. Aku pikir, akhirnya aku bisa ikut menikmati hidup tenang di tengah keluarga kecilku. Tapi ternyata, aku salah besar. Setelah Fajar menikah, hidupku justru berubah jadi seperti mimpi buruk. Tapi bukan mimpi buruk yang bisa dibangunkan. Ini kenyataan. Aku dijadikan babu di tempat yang seharusnya jadi bukti cintaku ke anakku sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa menantuku bisa sejahat itu padaku? Dan kenapa anakku sendiri memilih diam? Semua akan aku ceritakan di sini. Tapi ingat, jangan pernah remehkan ketulusan seorang ibu, karena saat ia terluka, ia bisa berubah jadi wanita paling kuat yang tak pernah kamu bayangkan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin. Jam 4 pagi. Jalanan masih gelap. Angin masih dingin menusuk tulang. Tapi aku sudah berdiri di dapur sempit rumah kontrakanku, memotong kangkung dengan tangan yang mulai kaku karena usia. Namaku Nur. Usiaku 58 tahun. Seumur hidupku aku hanya pedagang sayur keliling. Tidak pernah punya ijazah tinggi, tidak punya pekerjaan tetap, apalagi penghasilan besar. Tapi aku punya satu hal yang selalu kujaga dalam hatiku. Harapan. Harapan agar anakku, Fajar, bisa hidup lebih baik daripada aku. Itu saja. Dari dulu, setiap kali langkah kakiku terasa lelah, aku hanya perlu mengingat wajah kecil Fajar saat pertama kali belajar berjalan. Saat ia memanggilku dengan suara cemprengnya, "Ibu," sambil tertawa lebar, aku tahu, aku rela melakukan apa saja untuknya. Setiap pagi aku dorong gerobak sayur menyusuri gang-gang sempit, gang becek, gang panas, gang hujan. Aku sudah tidak peduli lagi kalau baju basah, kaki pegal, tangan melepuh. Yang penting aku bisa pulang dengan uang 100-200 ribu. Uang itu kutabung. Sedikit demi sedikit. Aku kumpulkan dengan sabar, dengan tekun, dengan air mata yang sering kutahan diam-diam. Kadang aku iri melihat orang-orang yang tinggal di rumah besar, punya kendaraan sendiri, tidak perlu kepanasan atau kehujanan seperti aku. Tapi rasa iri itu selalu kusir cepat-cepat. Karena aku tahu, rezeki orang berbeda-beda. Dan Allah pasti melihat semua niat baikku. Fajar adalah satu-satunya anakku. Suamiku meninggal saat Fajar masih usia 2 tahun. Sejak itu, aku membesarkannya sendiri. Aku tidak pernah menikah lagi. Bukan karena tidak ada yang melamar. Tapi karena aku tidak ingin Fajar kehilangan sosok ibu yang utuh. Aku tidak ingin perhatianku terbagi. Dari kecil, Fajar sudah kutanamkan nilai kesederhanaan. Aku tidak pernah memanjakannya. Tapi aku tidak pernah membiarkannya lapar. Kadang kami hanya makan nasi dan garam. Tapi aku selalu bilang padanya, "Nak, ibu sedang berjuang. Suatu hari nanti kamu tidak akan hidup seperti ini lagi." Dan Fajar anak yang cerdas. Ia tumbuh menjadi anak yang rajin belajar. Setiap kali ia pulang sekolah dan menunjukkan nilai ulangannya, aku merasa semua lelahku terbayar. Tapi di sisi lain, aku tahu, sekolah saja tidak cukup. Aku ingin dia punya tempat tinggal yang layak. Aku tidak ingin dia menumpang di rumah orang setelah menikah nanti. Dari situlah mimpiku muncul. Aku ingin membelikan Fajar sebuah tempat tinggal sendiri. Entah rumah kecil, entah apartemen mungil. Yang penting milik sendiri. Yang penting ia tidak perlu hidup menumpang seperti aku dulu. Tapi untuk membeli rumah,
Uang hasil jual sayur tentu tidak cukup. Harga tanah sekarang tidak murah. Apalagi di kota besar seperti ini. Aku tahu itu. Tapi aku tidak menyerah. Satu-satunya harta yang kupunya hanyalah perhiasan peninggalan almarhum ibuku. 1 gelang emas, 2 cincin tua, dan kalung yang dulu pernah kupakai saat menikah. Semuanya kusimpan rapi di kaleng biskuit bekas di bawah tempat tidur. Setiap kali aku membuka kaleng itu, aku bisa mencium aroma masa lalu. Aroma kamar ibuku, aroma pelukan hangatnya. Tapi sekarang, benda-benda itu tidak bisa hanya jadi kenangan. Ia harus berguna. Aku harus berani melepasnya. Sore itu, setelah selesai membereskan gerobak, aku duduk di ruang tamu sempit. Lampu temara menerangi wajahku yang penuh keriput. Aku membuka kaleng itu pelan-pelan. Jantungku berdebar. Tangan gemetar. Aku menatap gelang emas itu lama. Kilauannya masih sama. Tapi kini aku menatapnya dengan niat yang berbeda. Bu, masa depan Fajar lebih penting daripada kenangan. Aku berbisik dalam hati. Tangisku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena aku tahu, ini adalah langkah besar. Langkah untuk mimpi yang sudah kupendam sejak lama. Besok aku akan ke toko emas. Aku akan menjual semuanya. Karena anakku berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan aku, ibunya, akan memastikan hal itu terjadi. Meski harus kutukar dengan satu-satunya peninggalan paling berharga yang kumiliki. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya ingin anakku bahagia. Dan aku siap berjuang sekali lagi demi itu. Aku masih ingat betul pagi itu. Langit belum sepenuhnya terang saat aku berdiri di depan toko emas di pasar kota. Tanganku menggenggam erat kaleng bekas biskuit yang sudah mulai berkarat. Isinya, seluruh perhiasan peninggalan ibuku. Harta terakhir yang kutahan selama bertahun-tahun, kini siap kulepas demi satu hal, masa depan anakku, Fajar. Toko itu kecil, hanya berukuran 3 kali 3 meter. Tapi bagiku, itu adalah tempat pengambilan keputusan besar. Aku melangkah masuk dengan napas teratur tapi dada terasa sesak. Suara gemerincing logam dan bau logam emas langsung menyambutku. Seorang pria parubaya menyapaku dari balik etalase kaca. Ibu mau jual emas. Aku mengangguk pelan. Lalu duduk dan mulai membuka kaleng itu. Satu persatu perhiasan kutaruh di atas timbangan kecil milik toko itu. Kalung dengan liontin bulat, 2 cincin berukir halus, dan gelang emas tua yang pernah dipakai ibuku di hari pernikahanku. Pria itu menghitung beratnya dengan cermat. Lalu mencatat angka di kalkulator kecil. Harga emas lagi tinggi, Bu. Ibu beruntung. Katanya ramah. Aku hanya tersenyum kecil. Hati ini campur aduk. Antara sedih, lega, dan haru. Tapi aku yakin dengan keputusanku. Karena setelah hari itu, aku tidak lagi membawa mimpi. Aku membawa rencana. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah bangunan tinggi di tengah kota. Bukan hotel, bukan gedung perkantoran, tapi apartemen. Bangunan modern, menjulang 10 lantai, dengan cat putih bersih dan taman kecil di depannya. Aku masih tidak percaya. Gerobak sayur yang tiap hari kudorong, peluh yang tiap hari menetes dari tubuhku, semuanya kini berubah jadi kunci apartemen mungil untuk anakku. Dari uang tabungan dan hasil penjualan perhiasan, aku tidak bisa membeli unit besar. Tapi alhamdulillah, unit studio di lantai 4 ini cukup nyaman untuk Fajar dan istrinya nanti. Ruangannya kecil, tapi bersih. Ada dapur mungil, kamar mandi dalam, dan satu jendela besar yang menghadap ke taman bawah. Aku bisa bayangkan Fajar duduk di sana, minum kopi pagi. Aku bergumam saat pertama kali melihat jendelanya. Proses pembelian apartemen berjalan lancar karena aku membayar tunai. Uang hasil berdagang, hasil menabung diam-diam selama puluhan tahun, kini berubah jadi hak milik sah atas nama Nur binti Rahman. Kata agen properti yang membantuku, tidak banyak orang tua yang melakukan ini. Kebanyakan menunggu anak mereka membelikan rumah, bukan sebaliknya. Tapi aku bukan orang tua kebanyakan. Aku tidak ingin menunggu. Aku ingin memberi, sebelum tubuh ini tidak lagi kuat. Beberapa hari kemudian,
Aku mengajak Fajar datang ke apartemen itu. Saat kami berdiri di dalam ruangan kosong yang masih berbau cat, aku melihat matanya membulat. "Bu, ini apartemen siapa?" tanyanya heran. "Apartemenmu, nak," jawabku pelan. Fajar menoleh padaku dengan wajah bingung. "Ibu, beli ini." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Dari mana uangnya?" "Dari hasil dagang. Dan aku jual perhiasan ibu dulu." Fajar terdiam. Ia menatap lantai seolah tidak percaya. Lalu memelukku. "Terima kasih, Bu." Allah, aku tidak tahu harus bilang apa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Saat itulah aku sadar, perjuanganku tidak sia-sia. Tidak semua orang bisa melihat wujud cinta. Tapi hari itu, cinta itu berwujud kunci apartemen di tanganku, dan pelukan hangat dari anakku. Hari-hari berikutnya, aku sibuk membersihkan apartemen. Aku membeli beberapa barang dasar. Kasur, rak kecil, meja makan lipat. Semua kuatur dengan penuh cinta, meski barangnya tidak mewah. Aku ingin ketika Fajar dan istrinya nanti masuk, mereka merasa langsung punya rumah. Kadang aku datang sendiri, membawa sapu dan kain pel. Kadang aku duduk lama di jendela, memandangi langit kota sore hari, membayangkan suara tawa keluarga kecil di ruangan ini. Aku bukan tipe ibu yang menuntut harus tinggal bersama anak. Tapi jauh di dalam hati, aku berharap, sedikit saja, aku bisa ikut merasakan kebahagiaan di sini. Setidaknya, bisa sesekali datang, makan bersama, atau menggendong cucuku kelak. Itu saja cukup. Fajar sendiri masih sibuk mempersiapkan pernikahannya. Ia mengenalkanku pada calon istrinya, Rani. Gadis cantik, tinggi, berdandan rapi, berbicara sopan. Sekilas tidak ada yang aneh. Aku menyambutnya hangat, meski dalam hati sempat merasa ada jarak. Tapi aku buang jauh-jauh perasaan itu. Aku tidak ingin suzon. Toh, semua orang bisa berubah setelah menikah. Aku hanya berharap Rani bisa mencintai Fajar seperti aku mencintainya. Itu saja. Beberapa minggu kemudian, Fajar resmi menikah. Akad sederhana di masjid. Resepsi kecil di gedung kelurahan. Aku menangis haru saat melihat Fajar mengucap ijab kabul. Rasanya seperti baru kemarin aku menggendongnya dengan kain batik lusuh. Sekarang ia sudah menjadi suami orang. Setelah pesta usai, Fajar dan Rani langsung menempati apartemen itu. Mereka tampak senang, dan aku ikut lega. Akhirnya semua perjuanganku sampai di titik ini. Sore harinya, aku datang sebentar membawa beberapa makanan. Aku ketuk pintu pelan, dan Rani yang membukanya. Ia tersenyum kecil, meski tidak selebar dulu. "Ibu bawa rendang. Buat makan malam kalian," kataku sambil menyerahkan rantang. "Oh, makasih, Bu. Taruh saja di dapur." Jawabnya cepat. Aku masuk perlahan. Fajar sedang duduk di lantai menata rak buku. Ia tersenyum padaku, lalu bangkit memelukku sebentar. "Ibu capek?" tanyanya. "Tidak, cuma mau lihat-lihat sebentar. Nanti ibu pulang." Aku duduk di lantai dekat jendela. Sinar matahari sore masuk lembut, menyinari ruangan kecil itu. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti mimpi. Aku pernah tinggal di rumah kontrakan sempit penuh tikus. Tapi hari ini aku bisa duduk di apartemen milik anakku sendiri. Air mataku jatuh pelan. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena bahagia. Mungkin karena lelah. Mungkin karena lega. Tapi satu hal yang pasti, hari itu, aku merasa semua pengorbananku terbayar. Aku pikir, kebahagiaan ini akan bertahan lama. Aku pikir, tempat ini akan jadi saksi tawa dan syukur dalam keluarga kami. Tapi ternyata, aku belum tahu apa-apa. Awal-awal setelah Fajar menikah, aku benar-benar merasa hidupku lengkap. Setiap pagi aku datang ke apartemen dengan hati ringan. Membawakan sarapan, sayur segar dari gerobakku, atau sekadar duduk menemaninya minum teh di ruang tamu mungil yang dulu kuperjuangkan mati-matian itu. Rani selalu tersenyum, meski kadang hanya sekilas. Tapi aku tidak pernah menganggap itu masalah. Aku pikir,
Mungkin dia hanya butuh waktu untuk lebih dekat denganku. Namanya juga pengantin baru, pikirku waktu itu. Masih menyesuaikan diri, masih belajar hidup berdua, apalagi di ruang kecil seperti apartemen itu. Tapi perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Hari itu, aku datang seperti biasa membawa lauk dan sayur tumis yang kupikir bisa membantu mereka tidak perlu repot memasak. Rani membukakan pintu dengan ekspresi wajah datar. Senyum tipis. Mata tidak menatap langsung. Aku masuk sambil berkata, "Ibu bawain ikan tongkol sambal. Fajar suka kan? Taruh aja di dapur, Bu." Jawabnya cepat. Tidak ada terima kasih. Tidak ada sambutan hangat seperti dulu. Aku melangkah ke dapur yang mulai berantakan. Piring kotor menumpuk. Dapur berbau minyak tengik. Lantai lengket. Aku tidak tega melihatnya. Maka tanpa diminta, aku mulai mencuci piring, menyapu, dan mengepel. Kupikir, ini bisa membantu Rani agar tidak terlalu lelah. Fajar saat itu belum pulang kerja. Hanya ada aku dan Rani di rumah. Tapi suasananya terasa hampa. Dinginnya bukan karena pendingin ruangan, tapi karena jarak yang tidak kelihatan, namun jelas terasa. Setelah aku bereskan semuanya, aku pamit pulang. Namun sebelum keluar pintu, Rani memanggilku. "Bu, besok bisa datang pagi ya? Sekalian bantuin masak. Saya mau pergi ada urusan." Nada bicaranya datar. Tidak terdengar seperti permintaan. Lebih seperti instruksi. Aku terdiam sesaat. Tapi karena aku tidak ingin menimbulkan salah paham, aku hanya mengangguk dan berkata pelan, "Iya, Nak." Besoknya aku datang pagi-pagi. Belum sempat aku letakkan tas belanja. Rani langsung menyodorkan daftar belanjaan lain. Ia bilang ia ingin memasak rendang untuk arisan kecil dengan teman-temannya. Tapi ia tidak belanja. Semua diserahkan padaku. Aku turuti. Aku pikir, ini mungkin caranya menyesuaikan diri. Mungkin ia belum terbiasa mengurus rumah sendiri. Aku bisa bantu. Dan siapa tahu dari sana hubungan kami bisa lebih baik. Tapi itu tidak hanya terjadi sekali. Setiap hari, Rani semakin sering menyuruh. Kadang dengan nada halus. Kadang dengan tatapan menyuruh tanpa perlu berkata-kata. "Bu, kamar belum disapu ya? Tolong diberesin. Bu, cucinya jangan lupa. Seragam Fajar harus kering sore ini. Bu, tolong antar cucu ke bidan. Saya ada acara sama teman." Setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya aku sadar, aku tidak lagi sekadar membantu. Aku sudah jadi seperti asisten rumah tangga. Tapi aku masih bertahan. Aku masih mencoba berpikir positif. Toh aku yang membelikan apartemen ini. Aku ingin semua ini tetap hangat. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Aku masih bisa menahan. Demi Fajar. Demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Tapi hatiku mulai terusik ketika Fajar hanya diam. Ia tahu semua ini. Ia melihat aku menyapu, mengepel, memasak, mencuci. Tapi tidak sekalipun ia berkata, "Ibu, biar kami saja yang kerjakan." Tidak ada. Ia hanya berlalu begitu saja. Seolah semua itu memang tugasku. Seolah aku memang seharusnya mengurus semua. Aku mulai bertanya dalam hati. Sejak kapan ibu berubah jadi pembantu? Apakah karena aku tidak punya pekerjaan tetap? Apakah karena aku bukan orang kaya? Aku mulai ragu. Tapi tetap, aku menahan diri. Sampai suatu hari, semuanya berubah semakin jelas. Saat itu, Rani baru saja melahirkan. Cucu pertamaku lahir dengan sehat. Seharusnya itu jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku datang ke rumah sakit dengan mata berkaca-kaca, memeluk Fajar yang berdiri di samping ranjang. Rani tampak lelah tapi masih sempat menyambutku dengan anggukan kecil. Aku cium pipi cucuku, bayi mungil yang masih dibungkus selimut biru. Hatiku menghangat. Aku tidak peduli lagi dengan semua capek dan letih selama ini. Melihat cucuku lahir seperti melihat harapan baru. Aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga anak ini jadi anak yang lembut, tidak menyakiti siapapun, termasuk neneknya." Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit,
Rani langsung menyerahkan semua urusan bayi kepadaku. Bu, tolong jagain sebentar ya. Saya mau tidur, capek banget. Katanya sambil menyerahkan bayi ke pelukanku. Aku terima dengan senang hati. Aku maklum. Ibu baru pasti lelah. Tapi, sebentar, berubah jadi, sepanjang hari. Setiap hari aku datang, aku langsung disodori bayi. Kadang belum sempat taruh tas. Sudah diminta ganti popok. Kadang aku belum sempat duduk. Sudah disuruh mandiin. Rani tidur nyenyak, nonton drama, main ponsel, atau keluar bersama temannya. Sementara aku menggendong bayi sambil membersihkan dapur. Satu kali, aku tidak sengaja menumpahkan bubur bayi karena tanganku kaku. Rani melihat dan langsung melotot. Bu, astagfirullah. Itu makanan bayi mahal. Kenapa sih ibu ceroboh banget? Aku terdiam. Tanganku bergetar. Bubur tumpah di lantai. Bayi di tanganku mulai menangis. Tapi yang membuat hatiku sakit bukan karena dimarahi. Tapi karena tidak ada rasa hormat sedikit pun di wajah menantuku itu. Seolah aku ini pembantu. Seolah aku ini beban. Padahal, aku yang membelikan apartemen ini. Aku tengok ke arah Fajar yang duduk tidak jauh dari sana. Ia melihat kejadian itu. Tapi tidak bergerak. Tidak bicara. Ia hanya menghela napas dan kembali menatap layar ponsel. Aku tidak minta dibela. Tapi setidaknya dihargai. Tapi rupanya, semua pengorbananku tidak ada artinya. Semua yang kulakukan selama puluhan tahun, mereka lupakan begitu saja. Dan sejak hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai merasa asing di apartemen yang dulu kubeli dengan seluruh cinta dan perjuangan. Pernah tidak, kau merasa hidup di tempat yang seharusnya hangat, tapi tiap harinya seperti ditusuk perlahan dari dalam? Begitulah rasanya tinggal di apartemen itu sekarang. Tempat yang dulu kubeli dengan seluruh hati. Tempat yang dulu kubayangkan akan menjadi sarang bahagia. Kini berubah jadi ruang asing yang penuh tatapan sinis dan ucapan tajam yang selalu menusuk hatiku. Semua perlakuan Rani, awalnya hanya kupendam. Kata-kata menyuruh, tatapan menyepelekan, nada bicara yang mulai tinggi. Aku mencoba memaklumi. Aku bilang dalam hati, mungkin dia masih lelah, masih belum bisa beradaptasi, atau sekadar sedang banyak pikiran. Tapi semakin hari, semakin nyata bahwa semua itu bukan sekadar lelah. Bukan karena suasana hati. Itu memang sifatnya. Pagi itu, aku datang seperti biasa, membawa sekantong sayur dan lauk dari rumah. Meski aku tidak tinggal di apartemen itu, hampir tiap hari aku datang untuk bantu menjaga cucuku, membersihkan dapur, bahkan mencuci pakaian mereka. Hari itu aku baru sampai dan mulai membuka plastik berisi ikan segar. Ketika Rani berjalan dari kamar dengan ekspresi tidak senang. Ibu masak lagi? Tanyanya ketus. Aku terdiam sesaat. Iya, tadi lihat kulkas kosong. Jadi ibu bawakan ikan. Tadi lewat pasar. Bu, saya sudah bilangkan, jangan asal bawa-bawa makanan. Saya itu punya selera. Ini apartemen saya dan Fajar, bukan warung. Aku tersentak. Suaranya cukup keras. Bahkan bayi yang sedang tidur di kamar mulai menangis pelan. Tapi Rani tidak peduli. Ia malah menatapku seperti aku ini tamu tak diundang. Aku menunduk. Maaf, ibu cuma mau bantu. Ibu tidak niat ganggu. Rani mendengus. Bantu? Ibu tuh lebih sering bikin repot. Kadang saya mikir, kenapa sih ibu tidak pulang aja ke rumah kontrakan ibu itu? Kan lebih enak. Ibu punya tempat sendiri, bebas. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa membela diri. Karena jujur saja, aku memang tidak punya rumah. Kontrakan lamaku sudah kutinggalkan sejak Fajar menikah. Aku tinggal menumpang di ruang kecil di rumah seorang teman lama, datang ke apartemen setiap hari, demi bisa merasa dekat dengan cucuku, dengan anakku. Tapi rupanya, kehadiranku tidak lagi diinginkan. Sore harinya, aku duduk di sudut ruang tamu, memandikan cucu yang terus menangis. Rani duduk di sofa, memainkan ponsel.
Sekilas aku dengar ia sedang video call dengan temannya. Dan dengan suara tidak pelan, ia berkata, "Iya, capek banget. Tiap hari di rumah ada yang numpang. Serasa tinggal bareng orang asing. Gak bebas." Aku berhenti sejenak. Air mataku hampir jatuh ke wajah cucuku. Bayi mungil itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya menangis. Mungkin karena lapar. Mungkin karena cuaca panas. Tapi aku menangis bukan karena cucuku. Aku menangis karena hatiku seolah dicabik pelan-pelan oleh menantuku sendiri. Orang asing? Aku yang membeli apartemen ini dengan uang hasil jual perhiasan ibuku. Aku yang menyiapkan dapurnya, mengisi barang-barangnya, menyapu lantainya sebelum mereka menempati. Aku yang mengorbankan segalanya agar Fajar tidak hidup menumpang seperti aku dulu. Tapi sekarang, aku dianggap orang asing? Aku mencoba tetap tenang. Tapi setiap malam, saat aku pulang dan berbaring di kasur tipis rumah teman, aku menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang peduli. Hanya aku dan Allah yang tahu betapa hancurnya perasaanku. Hari-hari selanjutnya tidak membaik. Rani semakin berani berbicara kasar di depanku. Kadang hanya karena aku lupa menaruh sendok, atau karena cucunya menangis saat aku gendong. Ia akan berseru dengan nada keras. "Bu, kalau tidak bisa ngurus, ya jangan maksa. Saya lebih tenang kalau ibu gak usah datang." Ibu pikir bantu-bantu kayak gini tuh berarti boleh ikut atur rumah? Ini rumah saya dan Fajar, bukan milik ibu. Aku diam. Aku hanya diam. Karena aku tidak mau mempermalukan anakku. Aku tidak mau membuat keributan di depan cucuku. Aku masih berharap, di balik semua ini, Fajar akan bicara. Fajar akan membelaku. Tapi tidak. Suatu malam, semua harapanku hancur. Malam itu aku duduk di dapur, mengupas bawang. Rani baru saja masuk kamar dengan wajah marah, membanting pintu. Dan aku mendengar suaranya yang tinggi. "Capek aku, Jar. Capek banget. Aku udah gak tahan kalau ibumu terus ada di sini. Dia tuh beban. Ngerti gak? Parasit. Numpang terus. Tapi sok ngatur." Aku tercekat. Tangan yang mengupas bawang langsung terhenti. Aku menunggu suara Fajar. Menunggu ia membela. Menunggu ia berkata, "Jangan begitu, dia ibuku." Tapi yang kudengar justru, "Sudahlah, biar saja, ibu memang agak merepotkan." Kalimat itu, hanya kalimat itu, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku gemetar. Air mataku jatuh satu-satu tanpa bisa kutahan. Aku tidak menangis keras, tidak ingin mereka tahu aku mendengar. Tapi hatiku, retak, pecah. Anakku sendiri, anak yang kubesarkan dengan susah payah. Yang kucuci pakaiannya saat ia kecil, kubacakan dongeng sebelum tidur, kusekolahkan dengan hasil jualan sayur, kubelikan apartemen dengan menjual satu-satunya perhiasan warisan ibuku. Kini menyebutku merepotkan. Malam itu aku pulang lebih awal. Aku tidak berkata apa-apa, tidak pamit, hanya meninggalkan sayur yang sudah setengah kupotong di dapur. Lalu melangkah keluar dari pintu apartemen dengan langkah berat. Aku turun tangga pelan. Menyusuri koridor yang dulu pernah kulewati dengan hati berbunga-bunga saat pertama kali membawa Fajar melihat apartemen ini. Tapi sekarang, langkahku terasa hampa. Tidak ada bunga. Tidak ada senyum. Hanya luka yang diam-diam mengalir di dada. Aku sadar. Aku bukan lagi tamu di tempat ini. Bahkan bukan lagi keluarga. Aku hanya bayangan dari masa lalu yang ingin mereka singkirkan perlahan. Tapi aku belum pergi. Bukan karena tidak punya tempat. Tapi karena aku masih ingin melihat. Apakah anakku masih punya hati? Dan apakah menantuku sadar? Siapa yang membuat mereka bisa tinggal di tempat itu? Malam itu hujan turun pelan-pelan. Mengetuk jendela apartemen seperti pertanda. Langit mendung sejak sore. Dan suasana di dalam rumah pun tidak kalah muram. Tapi bukan karena cuaca. Bukan juga karena listrik padam atau cucu sedang sakit. Malam itu, luka yang selama ini kupendam akhirnya benar-benar dibuka secara paksa. Dirobek. Ditelanjangi di hadapan mereka yang seharusnya kujaga dan yang dulu kukira akan menjagaku.
Semua bermula dari hal sepele. Sepele sekali. Aku hanya ingin membantu menyiapkan makan malam. Di dapur, aku menanak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur bayam. Aku tahu Fajar suka bayam bening. Dari kecil, itu makanan kesukaannya. Maka malam itu, dengan sisa tenaga dan tangan yang mulai lelah, aku berusaha membuatkan makanan kesukaan anakku. Tapi entah kenapa, malam itu semua terasa salah. Kompor gas sedikit bermasalah. Api terlalu besar. Dan saat aku lengah sebentar, tempe gorengku gosong di penggorengan. Asap mengepul di dapur. Bau hangus memenuhi ruangan. Aku buru-buru mematikan kompor dan membuka jendela. Belum sempat aku membersihkan wajan, suara langkah cepat terdengar dari arah kamar. Bu! Astagfirullah! Ini apa? Kenapa jadi kayak gini? Rani muncul dengan wajah merah, mata melotot, dan tangan di pinggang. Ekspresinya tidak bisa kusebut marah biasa. Itu lebih dari marah. Itu kebencian. Apa ibu gak bisa masak yang benar sedikit aja? Ini rumah jadi bau gosong. Saya tuh udah capek ngurus bayi. Masa harus bersihin beginian juga? Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Mataku menatap penggorengan gosong di tangan. Tangan ini, yang dulu menyuapi Fajar, sekarang gemetar karena takut salah lagi. Aku berusaha bicara. Maaf, tadi apinya besar. Ibu gak sengaja. Alasan terus. Selalu aja ada aja salahnya. Ibu tuh gak sadar ya. Umur segini malah nambahin beban orang lain. Aku menunduk. Hujan di luar makin deras. Suara rintiknya berlomba dengan detak jantungku. Tapi Rani tidak berhenti. Ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Lalu berkata dengan nada penuh jijik. Tahu gak sih Bu, saya tuh muak. Tiap hari rumah ini kayak gak punya privasi. Tiap buka pintu, lihat muka ibu lagi. Tiap ke dapur, suara ibu lagi. Saya jadi capek. Rumah ini jadi sempit karena kehadiran ibu. Dadaku sesak. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku hanya berdiri mematung di depan kompor. Seperti batu, tak bergerak. Kata-katanya menghantam keras. Lebih keras dari teriakan siapapun. Karena itu bukan sekadar marah, tapi penghinaan. Bu pergi aja malam ini juga. Rani akhirnya berteriak. Saya gak mau lagi lihat muka ibu di rumah ini. Keluar. Sekarang juga. Cucuku menangis dari dalam kamar. Tapi tidak ada yang menenangkannya. Rani hanya terus berdiri menatapku penuh kemarahan. Aku mencoba menahan tangis. Rani, ini udah malam. Hujan. Ibu gak punya tempat. Rani menunjuk pintu dengan kasar. Itu urusan ibu. Saya gak peduli. Kalau ibu masih punya harga diri, keluar dari sini. Ini rumah tangga saya dan Fajar, bukan panti jompo. Saat itu, Fajar muncul dari kamar. Aku melihatnya. Matanya sempat menatapku, lalu menatap istrinya. Tapi ia tidak bergerak. Tidak menghentikan, tidak menegur, hanya berkata pelan, tanpa berani menatap mataku. Bu, mending ibu tenangkan diri dulu. Pergi aja dulu ya. Tubuhku seolah ambruk dari dalam. Aku seperti kehilangan pijakan. Bukan karena diusir, tapi karena orang yang kusebut anak, memilih membuangku di malam hujan demi kenyamanan istrinya. Aku masuk ke kamar kecil tempat biasa aku tidur. Di dalam kamar yang tak lebih luas dari kamar mandi, aku mengepak barang-barangku. Hanya ada satu tas kecil, beberapa baju, dan dompet tipis. Tidak ada yang perlu dibawa, karena semua di rumah ini memang bukan milikku, meski dulu aku yang membelinya. Sambil mengemas, tanganku terus gemetar. Aku mencoba menahan air mata tapi gagal. Setiap baju yang kupilih, setiap suara hujan di luar, setiap langkah kakiku terasa seperti perpisahan yang tidak adil. Aku keluar dari kamar dengan membawa satu tas kecil. Rani berdiri dengan tangan menyilang. Mata tajam menatapku. Fajar berdiri di sisi sofa. Matanya menunduk. Tidak berani melihat wajahku. Aku melangkah pelan ke arah pintu. Sampai di ambang pintu,
Aku berhenti. Aku tidak menoleh. Aku tidak berkata apapun. Aku tahu, kalau aku bicara, aku akan hancur. Dan aku tidak mau mereka melihatku hancur. Aku buka pintu. Angin malam menyambutku. Dingin. Langkah pertama di lorong apartemen terasa seperti mimpi buruk. Aku berjalan pelan di koridor panjang itu. Lampu-lampu redup. Suara hujan deras di luar menyatu dengan gemuruh di dadaku. Sepanjang jalan, aku hanya bisa menunduk, memeluk tas kecilku seolah itu satu-satunya yang tersisa dalam hidupku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus menginap di mana. Aku tidak tahu siapa yang masih bisa kutumpangi malam ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku sudah dikalahkan. Aku sudah dikalahkan oleh anakku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lebih sendiri dari siapapun di dunia. Malam itu aku berjalan dalam hujan, sendirian. Payung pun tidak kupunya. Hanya tas kecil yang kupeluk erat di dada, seolah isinya bisa melindungi hatiku yang sudah remuk. Kaki ini basah, becek, dingin sampai ke tulang. Tapi tidak sedingin ucapan anakku yang memintaku keluar dari rumah yang dulu kubelikan dengan tanganku sendiri. Langit malam seperti ikut menangis. Tapi air langit tidak pernah menghakimi. Ia hanya jatuh diam, tidak menyakiti. Tidak seperti manusia, yang jika sudah merasa cukup, akan lupa pada siapa yang dulu mengangkat mereka dari lumpur. Aku tidak langsung tahu harus kemana malam itu. Tapi langkah kakiku seolah membawa sendiri ke sebuah tempat yang tidak asing. Rumah sahabat lamaku, Bu Wati. Ia tinggal di sebuah gang kecil, di ujung pasar lama. Rumahnya sederhana, tapi hatinya selalu hangat. Beberapa kali ia pernah berkata, "Kalau kau butuh tempat istirahat, datang saja ke sini, Nur. Jangan sungkan." Aku dulu hanya tertawa, tidak pernah berpikir akan benar-benar menumpang. Tapi malam itu, aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. "Assalamualaikum." Pintu kayu itu dibuka pelan. Wajah Bu Wati muncul dari balik pintu. Lalu matanya membelalak. "Ya Allah, Nur? Basah kuyup begini. Masuk, masuk." Serunya kaget. Aku masuk dengan langkah lunglai. Tubuhku menggigil. Napasku terengah. Begitu duduk di kursi kayu ruang tamunya, aku tak sanggup lagi menahan air mata. Aku menangis. Tidak terisak, hanya mengalir, terus mengalir. Seakan tubuhku akhirnya jujur pada dunia, bahwa aku sedang hancur. Bu Wati tidak banyak bertanya. Ia hanya memelukku dari samping, diam. Lalu mengambilkan handuk dan menyeduhkan teh panas. Setelah cukup tenang, aku menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang bagaimana aku menjual perhiasan peninggalan ibu, tentang aku membeli apartemen demi anakku, tentang perlakuan Rani yang makin hari makin menyakitkan, hingga akhirnya malam ini aku benar-benar diusir. "Nur, sabar ya," ucapnya pelan. "Kadang kebaikan dibayar dengan pengkhianatan. Tapi ingat, Allah tidak tidur." Aku mengangguk, tapi air mataku belum berhenti. Malam itu aku tidur di kasur tipis di ruang belakang rumah Bu Wati. Bantalnya sudah usang, selimutnya tipis. Tapi entah kenapa terasa lebih hangat dari seluruh ruangan apartemen mewah yang dulu aku bereskan tiap hari. Disinilah aku merasa tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pagi harinya, aku duduk di beranda rumah Bu Wati. Matahari masih malu-malu keluar dari balik awan. Tanganku menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin. Di depanku, gerobak sayur tua milik Bu Wati terparkir, siap untuk didorong keliling kampung. Ia masih berdagang, sama sepertiku. Saat aku duduk sendiri, pikiranku melayang ke semua yang terjadi. Kata-kata Rani yang menghina, sikap Fajar yang diam saja, dan malam saat aku pergi dalam hujan. Tapi tiba-tiba, sebuah ingatan muncul begitu saja di kepalaku. Sertifikat apartemen itu masih atas nama aku. Tanganku gemetar pelan. Aku memejamkan mata, mengingat jelas saat aku menandatangani surat itu di hadapan agen properti. Semua dokumen resmi atas nama Nur binti Rahman. Bukan atas nama Fajar. Bukan atas nama Rani.
Aku menarik napas dalam-dalam. Saat itu juga, aku tahu ini belum selesai. Aku bukan orang yang suka ribut. Aku tidak suka balas dendam. Tapi aku juga bukan wanita bodoh yang akan terus diinjak setelah diberi luka. Aku sudah cukup lama diam. Sudah cukup lama menahan. Tapi kali ini, aku akan berdiri. Hari itu juga aku pulang sebentar ke rumah kontrakan lamaku yang masih kusewa diam-diam. Di dalam lemari kayu tua yang terletak di sudut kamar, aku tarik laci kecilnya dan menemukan map plastik bening. Tanganku sedikit bergetar saat membukanya. Di dalamnya, terlipat rapi surat perjanjian pembelian apartemen, bukti pelunasan, dan yang paling penting, sertifikat asli apartemen. Aku menatapnya lama. Kertas ini adalah bukti bahwa bukan mereka yang punya, tapi aku. Bahwa bukan mereka yang berhak mengusir aku. Tapi justru sebaliknya. Aku mengepalkan tangan pelan. Diam bukan berarti lemah. Esok paginya, aku datang ke kantor notaris yang dulu pernah membantu proses pembelian apartemen. Namanya Pak Dedi, seorang pria parubaya yang dulu menangani semua legalitas pembelian dengan rapi. Aku duduk di ruang tamunya. Tanganku menggenggam map plastik berisi sertifikat. Rasanya seperti memegang serpihan harga diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, Pak Dedi keluar dari ruang dalam dan menyapaku. Bu Nur. Wah, lama tidak bertemu. Ada yang bisa saya bantu? Aku berdiri pelan dan tersenyum kaku. Saya butuh bantuan untuk proses penarikan hak penuh atas apartemen saya. Mungkin sekalian konsultasi soal kemungkinan untuk menjualnya. Pak Dedi terlihat mengangguk. Lalu mempersilakan aku masuk ke ruangannya. Di dalam ruangan itu, aku menyerahkan dokumen yang kubawa. Ia membukanya satu persatu, meneliti isinya dengan teliti. Lengkap, Bu. Masih atas nama Ibu semua. Tidak ada perpindahan kepemilikan. Bisa langsung diproses kalau Ibu ingin menjual atau mengambil alih kepemilikan penuh secara hukum. Aku mengangguk pelan. Kalau apartemen itu sedang dihuni orang lain, dan mereka tidak punya hak legal tinggal di sana, apakah saya bisa mengambil kembali kendalinya? Pak Dedi menatapku serius. Secara hukum, bisa sekali, Bu. Asalkan tidak ada dokumen perjanjian hibah atau warisan yang sudah disahkan. Kalau semuanya masih atas nama Ibu, maka secara hukum, Ibu adalah pemilik sah. Aku menghela napas panjang. Aku ingin urus semuanya, Pak. Tapi tolong, jangan terburu-buru. Aku ingin semuanya dilakukan dengan cara yang benar. Aku tidak mau ribut. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang memang milikku. Pak Dedi mengangguk. Tentu, Bu. Kita proses pelan-pelan. Saya akan bantu. Saat keluar dari kantor notaris itu, langkahku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu merasa diinjak, aku kembali berdiri tegak. Aku bukan ibu yang lemah. Aku hanya ibu yang terlalu sabar. Tapi sabar pun ada batasnya. Dan kali ini, aku akan membalas. Bukan dengan amarah, tapi dengan keadilan. Seminggu setelah aku menyerahkan semua dokumen ke notaris, hidupku terasa jauh lebih tenang. Setiap pagi aku masih bangun di rumah kontrakan kecil milik sahabatku, Bu Wati. Masih menyeduh teh sendiri, menyapu halaman, dan sesekali ikut membantunya mendorong gerobak sayur keliling gang. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang pelan-pelan kembali tumbuh dalam diriku. Kepercayaan pada diriku sendiri. Bukan karena aku hendak balas dendam. Tapi karena aku sadar bahwa harga diriku sebagai seorang ibu tidak bisa ditentukan oleh sikap anak atau menantu yang lupa diri. Dan pagi itu, aku menerima telepon dari kantor notaris. Bu Nur, dokumen penarikan hak apartemen sudah lengkap. Sekarang apartemen itu bisa dijual kapan saja. Kalau Ibu ingin lanjut, kami bisa bantu prosesnya. Aku terdiam sejenak, menatap jendela di depan tempatku duduk. Matahari bersinar cerah, dan aku merasa, ini mungkin pertanda. Aku menjawab pelan. Iya, Pak Dedi, tolong bantu proses penjualannya. Saya sudah bulatkan niat. 2 hari kemudian, aku kembali duduk di kantor notaris.
Kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Tanganku tidak lagi gemetar. Langkahku tidak lagi ragu. Pak Dedi menyambutku dengan senyum lebar. Di mejanya sudah ada 2 orang agen properti yang akan membantu memasarkan unit apartemen. Mereka memuji lokasi dan kondisi apartemen itu, dan menyebutkan bahwa apartemen seperti itu sangat diminati. Terutama karena aksesnya dekat dengan stasiun dan pusat kota. Kalau ibu setuju, saya bisa langsung tawarkan ke pembeli yang sudah lama mencari unit seperti ini. Bisa cepat, Bu, kata salah satu agen. Aku mengangguk. Silakan, Pak. Saya percayakan semuanya. Tak sampai 3 hari, aku kembali dipanggil ke kantor notaris. Dan saat aku tiba, agen properti itu tersenyum lebar. Bu Nur, apartemen ibu laku. Pembeli sudah setuju dengan harga yang kami tawarkan. Tinggal tanda tangan saja. Semua proses akan dilakukan hari ini. Jantungku berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena takut. Melainkan karena akhirnya, semua ini benar-benar terjadi. Apartemen yang kubeli dengan air mata dan peluh itu kini akan resmi berpindah tangan. Aku duduk di meja bundar bersama Pak Dedi, pembeli, dan 2 saksi. Di hadapanku, setumpuk dokumen telah disiapkan. Satu persatu dijelaskan dengan rinci. Aku menyimak dengan tenang, mengangguk pelan, lalu mulai menandatangani. Tanda tangan pertama, tanda tangan kedua, tanda tangan terakhir. Selesai. Pak Dedi kemudian menyerahkan map besar berisi fotokopi dokumen penjualan. Lalu ia menyerahkan sesuatu yang membuat tanganku bergetar. Selembar cek dan bukti transfer sejumlah uang yang sangat besar. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bilang apa. Angka yang tertera di sana adalah angka yang belum pernah aku bayangkan akan aku miliki dalam hidup ini. Pak Dedi tersenyum kecil. Selamat ya, Bu Nur. Semua proses sudah sah. Apartemen sekarang milik pembeli, dan uang sepenuhnya milik ibu. Aku mengangguk pelan. Bibirku bergetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena haru. Sudah sekian lama aku memendam luka. Sudah sekian lama aku dihina, direndahkan, dianggap beban. Tapi hari itu, aku menang tanpa perlu membalas dengan mulut. Aku menang karena Allah beri aku jalan untuk berdiri kembali. Aku menang karena aku tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa kebaikan akan kembali, walau harus menunggu waktu. Dan saat aku keluar dari kantor notaris, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Langit biru bersih, jalanan ramai, tapi tidak berisik. Udara sore terasa ringan. Di kantong tasku, uang hasil penjualan sudah resmi ditransfer. Di dalam hatiku, luka itu belum sembuh. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa hancur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Bukan senyum pahit, bukan senyum terpaksa, tapi senyum dari seorang ibu yang akhirnya sadar bahwa diamnya selama ini bukan karena lemah, tapi karena ia menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Dan waktunya telah tiba. Aku tidak mengirim kabar apapun pada Fajar dan Rani. Tidak ada pesan. Tidak ada peringatan. Aku ingin mereka tahu rasanya menerima kejutan. Seperti yang dulu mereka berikan padaku saat malam itu mengusirku keluar dalam hujan. Hari penyerahan kunci apartemen ke pemilik baru pun tiba. Agen properti sudah menghubungi Fajar dan Rani melalui surat resmi, memberitahukan bahwa mereka harus mengosongkan unit dalam waktu 2 hari karena apartemen telah sah dijual. Aku tidak hadir saat surat itu dikirim. Tapi aku bisa membayangkan ekspresi mereka. Terutama Rani. Perempuan yang dulu berdiri dengan congkaknya di depan pintu. Mengusirku seperti aku tidak berarti apa-apa. Dan benar saja, tepat 2 hari setelahnya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Bu Nur? Suara di ujung sana terdengar ragu. Iya, siapa ini? Saya, Fajar, Bu. Aku terdiam beberapa detik. Suara yang dulu akrab kini terasa asing. Ada keraguan. Ada tekanan. Ibu. Ini beneran ibu yang jual apartemennya? Aku tidak langsung menjawab. Aku ingin mendengar nada suaranya lebih jelas. Ibu, tolong jawab. Ini beneran ibu.
Aku akhirnya bicara. Tenang. Datar. Iya, itu apartemen milik ibu. Sekarang sudah bukan milik siapa-siapa lagi. Terdengar suara berat napasnya di telepon. Lalu hening. Ibu, kami nggak tahu harus kemana. Aku tidak merespons. Di kepalaku terputar ulang semua yang pernah mereka ucapkan padaku. Dari hinaan, bentakan, sampai pengusiran itu. Bahkan setelah malam hujan itu, tak sekalipun mereka mencariku. Tapi sekarang, saat kenyamanan mereka terguncang, mereka mencariku? Rani juga kaget. Bu, dia nangis terus. Kami kira apartemen itu. Ya, udah milik kami. Milik kalian. Potongku pelan. Kalian lupa siapa yang beli apartemen itu? Dengan uang siapa semua itu dibangun? Kalian lupa, kan? Ibu, waktu itu kami salah. Tapi tolong, kami belum siap. Aku menghela napas. Dulu saat ibu belum siap pergi pun, kalian tetap mengusir. Aku akhiri telepon itu. Tidak dengan marah, tapi dengan tenang. Beberapa jam setelah itu, aku mendapat kabar dari agen properti bahwa Fajar dan Rani menolak meninggalkan unit, hingga akhirnya pemilik baru datang dengan pengacara dan petugas keamanan untuk menyelesaikan secara resmi. Aku tidak hadir. Tapi sore itu, aku berdiri di kejauhan, di seberang jalan apartemen, menyaksikan dari jauh. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat seseorang yang sangat kukenal, keluar dari lobi membawa koper. Wajahnya kusut. Matanya merah. Di belakangnya, Rani menyeret koper besar, sambil menggendong anak mereka yang masih kecil. Tidak ada supir pribadi. Tidak ada mobil pribadi. Mereka berdiri di pinggir jalan, seperti keluarga yang baru saja diusir dari tempat penampungan. Aku hanya berdiri, tak bergerak, tidak ingin terlihat. Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka benar-benar menerima akibat dari perbuatan mereka. Dari kejauhan aku bisa melihat wajah pucat Rani. Matanya celingukan, mulutnya seperti berkata-kata pada Fajar. Mungkin menuduh, mungkin marah. Tapi aku tidak peduli. Mereka akhirnya merasakan apa yang dulu aku rasakan. Malam harinya, mereka datang. Seseorang mengetuk pintu rumah kontrakan kecilku. Aku baru selesai sholat saat mendengar suara itu. Aku tahu siapa yang datang. Dan saat kubuka pintu, benar saja, Fajar berdiri di depan pintu. Matanya sembab, wajahnya lelah. Di belakangnya, Rani berdiri memeluk anak mereka. Tidak ada riasan, tidak ada gaya. Rambutnya berantakan, wajahnya sayu. Ibu. Aku diam, menatap mereka. Ibu, kami nggak tahu harus kemana lagi. Suara Fajar gemetar. Rani menunduk. Anak kecil di pelukannya terlelap. Ibu, kami minta maaf. Aku masih diam. Dulu kami. Salah. Bu, kami bodoh. Kami keterlaluan. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku berkata pelan. Rumah itu milik ibumu. Bukan kalian. Rani menangis. Fajar terdiam. Ibu tidak kejam. Tapi ibu juga bukan wanita lemah yang bisa kalian injak seenaknya. Ibu bukan beban. Ibu bukan parasit. Ibu hanya ingin dihargai. Tapi kalian justru membuang ibu seperti sampah. Aku menatap mereka tajam. Sekarang kalian datang karena tidak punya pilihan. Tapi ibu sudah tidak lagi ingin memaksakan diri hadir di hidup kalian. Aku menutup pintu pelan. Tanpa suara. Tanpa bentakan. Cukup satu kalimat saja yang membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka anggap kecil dulu ternyata jauh lebih besar dari yang mereka kira. Dan malam itu aku tidur nyenyak, untuk pertama kalinya tanpa beban. Sejak aku menjual apartemen itu, hidupku berubah. Tapi bukan menjadi kaya raya seperti di sinetron. Bukan juga jadi sombong dan membalas segala perlakuan buruk yang pernah kudapat. Aku hanya ingin tenang. Uang dari penjualan apartemen itu cukup untuk membeli sebuah rumah kecil tapi nyaman, di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Halamannya luas, pohon mangga tumbuh rindang di samping dapur, dan ada kursi rotan di teras tempat aku bisa duduk setiap pagi sambil menyeruput teh hangat.
Rumah itu kubeli tanpa utang, tanpa cicilan, tanpa bantuan siapapun. Rumah itu murni dari keringat dan luka seorang ibu. Aku tidak beli banyak barang mewah. Hanya seperlunya. Kasur empuk agar aku bisa tidur nyenyak. Dapur bersih agar aku bisa tetap memasak. Lemari es baru yang kugunakan untuk menyimpan sayur segar dari kebun kecil di belakang rumah. Dan yang paling membuatku tersenyum adalah gerobak sayur tua yang kini kubersihkan kembali. Aku kembali berjualan. Bukan karena aku butuh uang, tapi karena aku rindu menyapa ibu-ibu tetangga, mendengar celoteh anak-anak kecil di jalan, dan merasakan hangatnya hidup yang sederhana. Aku ingin tetap berguna, meski dunia pernah membuangku. Setiap pagi, aku dorong gerobakku menyusuri gang. Senyum orang-orang di sekitar membuat langkahku ringan. Mereka tidak tahu apa yang pernah kualami, dan aku pun tidak perlu menceritakan. Bagi mereka, aku hanya Bu Nur, penjual sayur yang ramah. Tapi bagiku, mereka adalah bukti bahwa hidup masih bisa bahagia, walau tanpa anak dan menantu di sisi. Beberapa tetangga kerap bertanya, Bu Nur nggak tinggal sama anak? Biasanya kan ibu-ibu seumuran ibu sudah diurus anaknya. Aku hanya tersenyum. Anak saya sudah besar. Sekarang giliran saya mengurus diri saya sendiri. Jawabku singkat. Mereka tidak perlu tahu lebih jauh. Luka tidak harus diumbar. Yang penting, aku masih bisa berjalan. Masih bisa tersenyum. Tapi dunia tidak selamanya tenang. Dan kadang, masa lalu punya cara sendiri untuk mengetuk kembali. Sore itu, hujan turun rintik-rintik. Aku baru saja menutup warung sayur kecil di samping rumah. Hendak menyapu lantai teras yang basah, saat ku dengar ketukan di pintu pagar. Tok tok tok, pelan. Tidak tergesa, tapi juga tidak sopan. Aku mengintip dari jendela, dan dadaku mendadak sesak. Di depan pagar berdiri seorang perempuan dengan payung plastik rusak. Rambutnya lepek, wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan tangan kirinya menggandeng anak kecil yang berdiri dengan mata kosong. Itu Rani, menantuku, perempuan yang dulu dengan lantang mengusirku dari apartemen. Perempuan yang menyebutku parasit, beban, dan menyuruhku keluar di tengah malam hujan. Kini berdiri dengan wajah kusut, seolah lupa siapa yang dulu ia hina. Aku keluar pelan, tanpa bicara, hanya berdiri di balik pintu pagar. Kami saling diam cukup lama, hingga akhirnya ia membuka suara. Bu. Aku tidak menjawab. Bu, kami nggak punya tempat lagi. Kami sekarang tinggal di kontrakan sempit. Satu kamar untuk kami bertiga. Fajar belum dapat kerja tetap. Cucu ibu sakit batuk sudah seminggu. Aku menatap matanya. Tidak ada kesombongan seperti dulu. Tidak ada raut congkak yang biasa ia pamerkan saat di apartemen. Kenapa datang ke sini? Tanyaku pelan. Ibu, saya minta maaf. Tangannya menggenggam pagar. Saya tahu saya salah. Saya keterlaluan. Tapi, saya mohon, Bu, izinkan kami tinggal di sini sebentar. Sampai Fajar dapat kerja. Kami janji akan bantu ibu, akan jaga ibu. Kami gak akan nyusahin lagi. Aku menunduk, melihat bocah kecil yang berdiri di sampingnya, menggigil kecil. Dulu saat ibu yang menggigil di depan pintu kalian lempar aku keluar. Bahkan Fajar, anakku sendiri, membisu. Air mata Rani mulai jatuh. Iya, Bu. Kami bodoh. Kami buta. Kami salah. Aku menarik napas dalam-dalam. Sekarang kalian datang bukan karena sadar, tapi karena tidak punya tempat. Kalau saat itu apartemen tidak dijual, kalian pasti masih duduk manis di sofa, menonton TV, sambil menyuruhku bersih-bersih. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Rumah ini adalah ketenangan yang Allah berikan padaku setelah kalian hancurkan hidupku. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa badai itu ke sini lagi. Rani terisak. Anak kecil di sampingnya mulai menangis. Tapi aku tetap berdiri di tempatku. Pergilah. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak mau mengulang luka. Lalu aku masuk ke dalam, menutup pagar pelan. Tak ada teriakan. Tak ada kata kasar.
Tak ada caci maki. Karena memang bukan itu tujuanku. Aku tidak ingin membalas dengan luka. Aku hanya ingin mereka merasakan bahwa setiap perbuatan akan kembali. Bahwa tidak semua ibu bisa diinjak lalu diminta kembali saat dibutuhkan. Malam itu, aku duduk di kursi rotan di teras. Hujan kembali turun. Tapi tidak deras. Aku menatap langit. Lalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah, karena sudah tunjukkan siapa yang benar. Dan siapa yang harus belajar dari hidup. Pagi itu langit cerah. Angin berhembus lembut menyentuh daun-daun jambu di pekarangan rumahku. Burung pipit bersahutan, dan aroma seduhan teh melati menghangatkan ruang dapur. Suasana damai. Hati pun tenang. Aku duduk di bangku rotan depan rumah, mengenakan kain batik dan kerudung abu-abu. Di tangan kiriku ada buku doa, sementara tangan kananku menggenggam cangkir teh hangat yang sudah tinggal separuh. Sudah lama aku tidak merasa sesenyaman ini. Rumah kecil yang kubeli dari uang hasil kerja keras dan luka itu, kini menjadi tempat kembaliku untuk merasa hidup. Bukan rumah mewah, tapi penuh ketentraman. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada ketakutan akan dibuang. Hanya keheningan yang menyenangkan dan damai yang tidak pernah kubeli dengan harga. Tapi hari itu, ketenangan itu kembali diuji. Ketukan di pintu pagar kembali terdengar. Kali ini tidak pelan, tapi juga tidak tergesa. Tok tok tok. Aku tahu siapa yang datang. Tanpa perlu mengintip, tanpa perlu menebak. Karena hati seorang ibu, meski disakiti, tetap bisa mengenali langkah anaknya. Aku bangkit dari kursi, berjalan perlahan ke arah pagar. Dan benar saja, di depan rumahku, berdiri Fajar. Anakku satu-satunya. Lelaki yang dulu kucintai lebih dari nyawaku sendiri. Wajahnya kusut. Jenggotnya tidak rapi. Matanya merah. Seperti semalaman tidak tidur. Di belakangnya, berdiri Rani. Menantuku. Wanita yang dulu begitu angkuh berdiri di depan pintu apartemen. Mengusirku di tengah malam hujan. Kini ia berdiri dengan mata sembab. Rambut berantakan. Dan tubuh kurus mengenakan jaket lusuh. Di antara mereka, berdiri anak kecil. Cucu yang dulu kugendong tiap pagi. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia memeluk boneka kecil yang sudah kotor. Aku berdiri di balik pintu pagar. Mereka tidak langsung bicara. Seolah menahan sesuatu yang sudah lama menggumpal di dada. Lalu akhirnya, Fajar bicara. Ibu. Suaranya serak. Ia menunduk dalam. Ibu. Maafkan kami. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Rani ikut bicara. Bu, kami sudah kemana-mana. Sudah coba semua. Tapi tidak ada yang bisa bantu kami. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Fajar menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata mengalir dari matanya. Ibu, kalau ibu masih ada ruang di hati ibu, tolong beri kami kesempatan. Rani menunduk sambil menangis. Bu, kami sadar. Kami terlalu jahat. Kami pikir semua akan selalu ada. Kami pikir kenyamanan itu hak kami. Tapi ternyata, kami lupa bahwa semua yang kami miliki dulu adalah karena ibu. Ibu, kami mohon, izinkan kami tinggal di sini. Bantu kami bangkit lagi. Biar kami rawat ibu sekarang. Aku menarik napas panjang. Hening beberapa detik. Lalu kutatap wajah mereka satu-satu. Fajar, anakku, Rani, menantuku, dan cucuku. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sekarang kalian datang dengan tangan kosong, dengan mata penuh air mata, dan kalian bilang ingin merawat ibu. Mereka diam. Dulu, ketika ibu berdiri di depan pintu kalian, di malam hujan, dengan tubuh menggigil dan hati remuk, kalian bahkan tidak menoleh. Bahkan Fajar, anak yang ibu besarkan sendiri, memilih diam. Membisu seperti orang asing. Aku melanjutkan, suaraku tetap pelan, tapi tegas. Kalian mengira semua yang ibu berikan itu selamanya milik kalian. Kalian pikir cinta seorang ibu bisa terus diinjak tanpa batas. Kalian lupa
bahwa ibu juga manusia, punya hati, punya luka, punya hak untuk dihormati. Air mata mulai mengalir di pipi Rani. Ibu, saya menyesal. Fajar menunduk lebih dalam. Ibu, ampuni kami. Aku menghela napas, lalu menatap pagar rumahku. Tanganku menyentuh gagangnya, lalu perlahan ku tarik pagar itu, bukan untuk membukanya, tapi untuk menutupnya rapat. Aku berkata pelan, sebelum pintu pagar menutup sepenuhnya. Ibu sudah memaafkan, tapi ibu tidak lupa. Rumah ini bukan tempat untuk kalian berteduh, tapi tempat untuk ibu pulih dari luka yang kalian tinggalkan. Pintu pagar tertutup. Hening. Aku kembali ke bangku rotan di teras. Tidak ada kemarahan. Tidak ada amarah. Hanya ketegasan dari hati yang sudah terlalu lama ditusuk. Dari balik jendela, aku melihat Fajar memeluk anaknya. Rani menangis terseduh. Mereka berdiri lama di depan pagar. Tapi aku tidak keluar lagi. Karena kali ini, aku sudah memilih untuk tidak kembali pada orang yang tidak pernah menganggapku pantas tinggal di hidup mereka. Dan saat matahari mulai bergeser ke barat, mereka akhirnya pergi. Langkah mereka gontai. Tidak ada sisa kesombongan di tubuh mereka. Aku duduk sendiri di teras, menatap langit yang mulai memerah. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena marah. Tapi karena lega. Akhirnya, aku berdiri sebagai wanita yang tidak lagi diinjak. Sebagai ibu yang memilih harga diri daripada memohon belas kasih anak sendiri. Aku berbisik dalam hati. Ya Allah, terima kasih karena sudah tunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Aku tidak membalas dengan kebencian. Tapi aku ingin mereka sadar bahwa pengorbanan seorang ibu jangan pernah diremehkan. Dalam hidup ini, ada satu sosok yang seringkali keberadaannya dianggap biasa. Padahal pengorbanannya tak pernah bisa digantikan siapapun. Sosok itu adalah seorang ibu. Ibu yang melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ibu yang membesarkan dengan cucuran keringat dan air mata. Ibu yang seringkali merelakan dirinya menderita, hanya agar anaknya bisa tersenyum walau sesaat. Kisah Nur yang baru saja Anda dengarkan bukan sekadar cerita tentang perempuan tua yang dihina, disakiti, lalu bangkit. Lebih dari itu, ini adalah potret dari kenyataan yang diam-diam terjadi di sekitar kita. Tentang bagaimana cinta seorang ibu diuji, bagaimana perjuangan tanpa pamrih dibalas dengan pengkhianatan, dan bagaimana kesabaran bisa berubah menjadi kekuatan yang tidak terduga. Nur bukan ibu sempurna. Ia hanya seorang pedagang sayur. Tapi dari penghasilan kecil yang ia kumpulkan tiap hari, ia membangun mimpi untuk anak semata wayangnya. Ia menabung sedikit demi sedikit. Ia menjual perhiasan satu-satunya peninggalan ibunya. Semua itu ia lakukan bukan untuk dihargai, tapi hanya agar anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya. Bukankah itu doa yang selalu kita dengar dari setiap ibu? Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan kebaikan yang kita tabur. Nur, yang berharap bisa menikmati masa tua dengan duduk tenang di tengah keluarga kecilnya, justru dijadikan babu di rumah yang ia beli sendiri. Ia dihina. Disebut parasit, disebut beban, lalu dibuang dengan begitu mudahnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Kisah ini menyampaikan pesan yang sangat dalam tentang arti dari kesabaran. Nur tidak membalas dengan amarah. Ia tidak menjerit, tidak mengutuk, tidak menyumpahi anak dan menantunya. Ia hanya diam. Tapi diamnya bukan karena kalah. Diamnya adalah bentuk paling tulus dari cinta, sekaligus batas terakhir dari luka yang terlalu dalam. Ketika ia diusir di malam hujan, ia tidak membalas. Tapi saat kesempatan datang, ketika sertifikat rumah yang dulu ia beli dengan jerih payah itu menjadi senjatanya, ia berdiri kembali. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan bahwa ibu bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Ia menjual apartemen itu. Ia membeli rumah kecil dan sederhana. Dan saat anak dan menantunya kembali dalam keadaan memelas, ia tidak membuka pintu seperti dulu. Ia memaafkan, tapi ia memilih untuk tidak disakiti lagi. Itulah balasan paling elegan dari seorang ibu yang terluka. Hikmah dari cerita ini adalah,
Jangan pernah meremehkan kasih sayang seorang ibu. Jangan pernah menganggap remeh peluh dan pengorbanannya. Karena ketika semua orang pergi, ketika semua harta habis, ketika dunia tidak lagi bersahabat, hanya ibu yang tetap berdiri di sisi kita, meski dengan tubuh yang lemah dan usia yang menua. Kita juga diingatkan bahwa kebaikan, sesederhana apapun, tidak pernah sia-sia di mata Allah. Terkadang dunia tampak tidak adil. Orang baik disakiti, orang sabar diinjak. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan kembali ke tempatnya. Seperti Nur yang akhirnya berdiri dengan kepala tegak, bukan karena harta, tapi karena ia memilih harga dirinya. Untuk para penonton yang sedang menjalani hidup yang berat, jangan pernah kehilangan harapan. Jika kau sedang disakiti, jika kau sedang merasa tak dihargai, ingatlah bahwa diam bukan berarti kalah. Terkadang diam adalah cara paling elegan untuk membiarkan semesta bekerja. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Allah selalu melihat. Allah selalu mendengar. Untuk para anak di luar sana, yang masih memiliki ibu, peluklah ia selagi bisa. Jangan tunggu ia pergi untuk menyesal. Jangan tunggu ia tak bisa bicara untuk sadar bahwa selama ini kau terlalu sering membungkamnya. Karena jika seorang ibu sudah pergi, tidak ada rumah manapun di dunia ini yang bisa menggantikan hangatnya pelukan dan ketulusan doanya. Dan untuk para ibu yang mendengarkan cerita ini, jangan pernah malu untuk tetap berdiri. Meski kau tak punya gelar, tak punya rumah mewah, atau tak punya banyak uang, ketulusanmu sudah lebih dari cukup untuk membesarkan generasi terbaik. Jangan biarkan hinaan memadamkan semangatmu. Jangan biarkan anak-anak yang lupa diri membuatmu merasa kecil. Kau besar, kau kuat, dan Allah tahu itu. Cerita ini adalah kisah fiktif. Sebuah karya imajinasi yang kami buat untuk hiburan semata dan sebagai bahan renungan. Bila ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan utama dari cerita ini adalah untuk menyentuh hati, mengingatkan kita semua bahwa kasih sayang tidak boleh dibayar dengan pengkhianatan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kami sangat menghargai setiap waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan cerita ini dari awal sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jika kisah Nur membuat Anda merenung, kami mengajak Anda untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan pandanganmu. Bagikan kisahmu. Siapa tahu, ada yang merasa ditemani lewat ceritamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya.